yang sangat terkenal. Ada asisten residen Tuli sampai sekarang sangat terkenal di dunia. Jangan ngaku tahu Banten kalau kamu nggak tahu ini. Tahukah kamu, gedung negara yang ada di alun-alun Kota Serang dahulunya merupakan gedung Karisidenan Banten atau lembaga setingkat provinsi yang wilayahnya merupakan bekas wilayah Kesultanan Banten. Karisidenan itu semacam lembaga pemerintah. Kalau mungkin sekarang itu setingkat provinsi ya. Bolehlah dikatakan setingkat provinsi karena membawahi beberapa asisten residen dan di bawah di kabupaten. Sejarah pemerintahan daerah Banten mencakup waktu yang sangat panjang. Berawal dari pembentukan Kesultanan Banten pada abad ke-16, kemudian melewati zaman kolonial, Hindia Belanda, pendudukan Jepang hingga zaman kemerdekaan. Pada perjalanan sejarahnya, Kesultanan Banten mengalami dinamika akibat gejolak situasi politik hingga akhirnya Kesultanan Banten dihapuskan. Pada masa Hindia Belanda, berdirilah Karisidenan Banten hingga awal pendudukan Jepang. Wilayah Karisidenan Banten merupakan bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Pemimpin sebuah karisidenan disebut residen. Residen pertama Karisidenan Banten yakni Jacobus de Bruyn yang berkuasa pada tahun 1817 hingga 1818. Setiap karisidenan terdiri atas beberapa kabupaten. Untuk Karisidenan Banten sendiri terdiri atas Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Juliadi, seorang arkeolog Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 mengatakan bahwa terdapat lembaga lain yang berada di bawah Karisidenan sebagai pengawasan pada daerah-daerah yang disebut dengan asisten residen. Salah satu asisten residen yang kita kenal yaitu asisten residen Douwes-Dekker atau Multatuli di Lebak. Di zaman residen, Karisidenan itu ada lembaga lain mungkin yang untuk pengawasan di daerah-daerah ada namanya asisten residen. Misalnya kita kenal di Serang ada asisten residen, kemudian di Lebak yang sangat terkenal Multatuli sampai sekarang sangat terkenal di dunia. Nah, sama di tempat lain di Pandeglang juga ada asisten residen. Gedung Karisidenan Banten dahulu kini disebut dengan Gedung Negara, bertempat di sekitaran alun-alun Kota Serang. Juliadi menambahkan, jika melihat beberapa catatan sejarah disebutkan bahwa setelah dipindahkan pusat pemerintahan dari kawasan Kesultanan Banten di Banten Lama, tidak diketahui secara pasti di mana letak pemerintahan berpusat. Namun kemudian, pada tahun 1821, terdapat usulan proposal pendirian bangunan pemerintahan Karisidenan dan baru dibangun pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 1822. Sekitar 1821 misalnya ada usulan proposal untuk mendirikan bangunan pemerintahan Karisidenan. Kemudian di tahun yang sama juga dihitung penganggarannya dan di tahun berikutnya itu diperkirakan mulai dibangun 1822. Itu ada catatan yang menunjukkan seperti itu. Jika melihat sepintas, gedung eks Karisidenan Banten ini mirip sekali dengan Istana Negara Presiden karena memiliki bangunan induk dengan serambi yang ditopang oleh 8 pilar bergaya Tuskan berwarna putih. Pada bagian kiri dan kanan serambi terdapat jendela berdaun ganda yang terbuat dari kayu. Bangunan ini berbentuk 4 persegi panjang menghadap ke timur. Atap bangunan berbentuk limasan dengan konstruksi kayu. Bangunan ini berdiri di atas pondasi masif yang ditinggikan sekitar 60 cm dari permukaan tanah di sekitarnya dengan lantai berlapis marmer yang masih asli terawat hingga kini. Pada sayap kiri dan kanan bangunan induk, terdapat bangunan yang diperkirakan dulunya dijadikan sebagai kantor-kantor Departemen Karisidenan. Kemudian di bagian selatan agak ke belakang terdapat bangunan seperti bekas penjara. Jika dilihat dari bentuk gaya arsitekturnya, gedung eks Karisidenan Banten ini memiliki gaya yang disebut The Empire Style atau ada juga yang menyebutnya The Dutch Colonial yang berkembang di Indonesia pada masa Dendels. Pada tahun 1974, Karisidenan Banten diubah statusnya menjadi wilayah satu Provinsi Jawa Barat dan gedung ini digunakan sebagai kantor Karisidenan Pembantu Gubernur Jawa Barat Wilayah 1 Banten.
Pada tahun 2000, saat Banten dikukuhkan sebagai provinsi, gedung ini difungsikan sebagai pendopo Gubernur Banten. Itu dia fakta menarik tentang Karisidenan Banten. Kamu tahu apa lagi yang menarik yang ada di Banten? Tulis di kolom komentar ya!